Jelas udah undang-undang KDRT ya, KDRT ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk para netizen, kita di sini akan membahas tentang pengacara si Bilar yang mengatakan bahwasannya si Bilar tuh nggak ada membanting Lesti, hanya Lesti ke banting. Itu sih teman-teman kata. Oke, boleh di-playkan dulu, Mbak, videonya? Oke, bisa. Di sini kita Jelas undang-undang yang sudah diterapkan ya kepada saudara R, udah jelas udah undang-undang KDRT ya, KDRT ayat 44 ya, yang jelas itu udah 5 tahun ke atas ya. Jadi kita mengumpulkan Pelaku kalau dia namanya udah sebagai ahli hukum ya, apapun kesalahannya dicoba untuk dibela gitu ya. benar itu, Mas. Nah, baik, bisa di-play, Mbak? Oke. Ya jelas, terus kita tidak ada membanting jomblang itu nggak ada juga. Oke, nanti di itu aja ya, di video aja Mbak, kita sertain gini. benar. Ya, jadi menurut Mbak gimana Mbak pembelaan daripada pengacaranya gitu? Gimana pun namanya juga dia pengacara, pasti akan membela klien ya Mas Den ya. Kalau di sini yang saya lihat, dia ya memang berusaha untuk membela Rizky Bilar untuk biar supaya tidak terkena hukum ya Mas Den. Ya, kalau terkena hukum itu kan udah masuk ke ranah apa ya Mbak ya, korban dan bukti ya. Iya benar itu. Nah, itu udah beda. Ini kan seolah-olah dia mencoba untuk membela daripada netizen. Iya Mas. Supaya netizen itu tidak membuli beliau, tidak menyalahkan beliau. Iya benar. Nah, menurut kakak ada kata-kata dia tidak dibanting, dia terbanting. Tapi dia terbanting. Apakah ini bisa diterima oleh netizen nggak? Ya, dimana kita sudah melihat ya Mas Den, di situ leher Lesti di apa tuh Mas, di kip ya, menggunakan kip. Itu benar-benar kayak udah fatal ya Mas, yang katanya rahang bergeser terus lebam-lebam. Kalau menurut aku sih lebih bagusnya netizen tuh pada nggak percaya ya Mas apa dengan kata-kata pengacara itu tadi Mas. Iya. Kalau dibilang gini Kak, ini pembelaannya kan kalau dibilang mengarah kepada supaya netizen itu nggak bully beliau Ya, gitu, nggak semata-mata si Bilar yang salah. Tapi kan dari dua tokoh ini ya, antara Rizky Bilar dan Lesti Kejora, kok Dedek yang masuk ke rumah sakit dengan berbagai macam luka lebam ya, yang nggak mungkin itu dibuat sendiri ya. Tolong pengacaranya ya, jadi saya ingatkan lagi, nggak mungkin itu dibuat sendiri ya, nggak mungkin itu karena terbanting sementara lukanya ada luka-luka bergeser segala macam gitu. Iya benar tuh Mas. Gitu. Nah, mana luka yang diterima Bilar? Iya benar Mas. Mana? Tunjukin coba. Iya benar. Kita bisa lihat ya Mas, di panggilan pertama si Bilar sudah absen. Itu menandakan kalau saya lihat Bilar takut Mas. Bilar untuk takut keluar ya? ke publik gitu. Dia hanya berkedok sakit gitu Iya ya Mbak, benar. kalau dibilang ya. Dia kurang sehat, dia lagi katanya ngedrop katanya gitu Mas. Iya. Kita sih nggak apa ya, kalau misalkan Rizky Bilar sakit ya mungkin wajar-wajar saja karena memang netizen saat ini seluruh Indonesia lagi mencari beliau ini. Meminta pertanggungjawaban beliau gitu. Dengan bukti yang ada, dengan laporan yang ada, kemungkinan besar kalau diproses juga bakalan masuk nih Bilar. Iya, Kecuali Mas. kalau misalkan Dedek Lestinya mau mencabut, Mbak, seperti itu. Nah, yang sangat disayangkan ini kok pengacaranya seperti itu ya Mbak ya, membela. Nah, seharusnya yang saya mau ya, mungkin Lesti lover nih khususnya ya, menginginkan kejujuran daripada Rizky Bilar. Iya benar Mas. Jangan mencari lagi pengacara-pengacara yang mencoba untuk membela. Akui saja Anda melakukan itu. Banyak sih Mas yang dikatakan pengacara, yang kemarin kita pernah dengarkan Mas bahwasannya Rizky Bilar menjenguk Lesti ditolak mentah-mentah oleh keluarga Lesti. Ya iyalah. Tapi di sini pengacara Rizky Bilar mengatakan bahwasannya Rizky Bilar tidak ditolak. Dia sempat menyuapin Lesti dengan bagaimana layaknya seorang istri Mas. Oke, sekarang ada nggak di Instagram itu? Ada nggak di media sosial Iya, foto betul. itu? Nggak ada. Diabadikan dong.
Jangan hanya kata-kata saja. Kalau sebuah kata-kata saja bisa saja kita bilang hoak kan gitu. Anda yang menyakiti Lesti, Anda yang telah membuat Lesti masuk di rumah sakit, ya. Kenapa Anda sekarang yang membela diri gitu ya Mas? Itu yang sangat disayangkan sekali. Iya Mas. Saya rasa Rizky Bilar salah mengambil pengacara ini untuk membelanya. Yang ada malah menjatuhkan. Karena fakta-fakta udah ada, mencoba untuk dibelokkan gitu fakta itu gitu loh, Mbak. Kalau Mbak kira gini loh, kedepannya kalau dari pengacaranya nih, ini segi pengacaranya, apakah dia akan terus-terusan membelokkan fakta, Mbak, si pengacara ini? Kalau yang saya lihat bakalan terus seperti itu, Mas. Dimanapun namanya juga pengacara, itu pasti dia membela klien, Mas. Iya, dia coba membela ya. Tapi netizen juga nggak bodoh ya, Mbak ya? Iya, benar, Mas. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu sangat jelas sekali dari Mbak Priska, bahwasanya kami ya dan masyarakat umumnya pada umumnya ya yang melihat kondisi Lesti saat ini ya, dengan kata-kata pembelaan daripada pengacara terhadap Rizky Bilar, kami sangat tidak percaya dan tidak yakin bahwasanya apa yang semua Anda katakan itu benar. Iya. Gitu. Kalau di awalnya kemunculan Anda saja sudah meragukan daripada netizen, saya percaya seterusnya netizen juga tidak akan percaya apa yang Anda katakan. Iya. Gitu ya. Karena Anda tidak sesuai fakta ngomongnya. Dengan dalih katanya terbanting, ya. Jadi laporan Dedek gimana soal Rizky Bilar KDRT? Apakah itu hanya sebuah luka-luka lebam yang disebabkan karena Dedek sendiri? Terbanting. Nah, ini kan dugaannya kan seperti ini, Mbak. Kata-katanya kan mengarah kepada itu luka-luka, itu lubang-lubang kesalahan Lesti sendiri, kan seperti itu artinya. Benar-benar. Jangan ya. Kami tidak mau ada pengalihan isu seperti ini ya, yang membela seorang pelaku atau tersangka atau pelaku tindak kriminal. Ya, saya pernah mendengar, Mbak, pengacara itu disewa untuk membela. Iya, Mas. Tetapi tidak membenarkan yang salah. Iya. Tapi ketika dia disewa atau dibayar untuk menangani kasus, walaupun itu tersangka, dia akan mencoba untuk meringankan hukumannya seperti itu. Jadi Bilar, ya, tolong, Anda ini sudah di ujung tanduk sebenarnya. Iya, benar itu, Mas, benar. Ya, lakukanlah hal-hal seperti permohonan maaf, apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Ya, bersujud di kaki Dedek. Juga kalau dirasa perlu, lakukan. Iya. Kembalikan seluruh harta yang dimiliki Dedek Lesti, jika diperlukan, lakukan. Untuk coba gentleman ya, Mas, kalau bisa kita bilang seperti itu. Keluarlah dari sembunyian gitu ya. Iya, karena semua TV sudah melarang kan. TV sudah melarang Rizky Bilar ini untuk tampil. Itu membuktikan apa lagi? Iya. Apakah KPI itu salah mengidentifikasi Anda sebagai pelaku KDRT? Benar itu. Kalau KPI keliru, digugat. Gitu. Sekarang muncul lagi pengacara yang berdalih katanya Dedek Lesti terbanting. Artinya bukan karena Rizky Bilar. Seperti itulah bahasanya. Sangat menjengkelkan gitu loh, Mbak. Gini, cuman bikin publik bertanya-tanya ya, Mas, sebenarnya gitu. Benar. Kalau yang saya lihat tuh, Mas, kayak si Bilar nih memang cari pembelaan sih, Mas, karena dia takut karir dia nih bakalan jatuh, padahal udah bener-bener jatuh ya, Mas. Udah jatuh, nggak bisa kita bilang akan jatuh, tapi udah jatuh. Bahkan dia di TV aja pun sudah tidak. Iya. Ya, Mas. Karena apa? Banyak Indigo juga yang mengatakan bahwasanya semua yang dilakukan dia dari awal bersama Lesti sampai punya anak ini adalah settingan, Mbak, untuk mencari popularitas semata. Tuhan munculkan faktanya, Tuhan munculkan kenyataannya, jatuh seperti roket terbalik, Mbak. Bener. Buam. Dia menaik pun cepat, turun pun cepat ya, Mas. Iya. Jadi kalau menurut Mbak, kedepannya ini gimana, Mbak? Dia udah menggandeng pengacara yang kontroversi dong ini pastinya. Iya, benar. Ini kayak mana? Menurut saya lebih bagus kalau hanya pengacara yang berbicara, itu kayak hanya dibuat, oke, aku kan dibayar, aku kan ini sama dia tuh, dibayar apapun saja pasti dibayar sama dia kan. Keluarlah
lah gitu loh. Jangan sembunyi, jangan hanya pengacara yang berbicara. Kamu yang bersalah, kamu yang berbicara. Karena dia tahu Mbak, kalaupun berbicara pasti akan dihujat juga. Benar. Ya teman-teman, permasalahan ini semakin panjang ya, terutama pembelaan Rizky Bilar melalui pengacaranya yang saya apain Mbak. Ya kalau kita tentunya berdoa semoga Dedek Lesti ya mendapatkan dukungan dari orang-orang yang betul-betul mencintai, menyayangi Dedek Lesti. Jangan menganggap lagi permasalahan Dedek Lesti dengan Rizky Bilar ini adalah masalah keluarga biasa Mbak. Kalau udah main tangan, kalau udah menghina fisik segala macam itu sudah lari daripada kerukunan berumah tangga. Seperti itu. Harus tegas, Dedek Lesti sudah tegas ini. Tinggal keluarga aja, teman-teman di sekitar yang harus terus mendukung Dedek untuk kuat. Karena untuk ke jalur hukum tentunya Dedek merasa berat ya. Benar, tapi Mas. karena kondisinya seperti ini, Dedek hampir saja meregang nyawa kalau dibilang ya, kalau nggak di stop mungkin pada saat itu. Ini kan bahaya sekali. Iya, Mas. Gitu. Makanya untuk seorang Rizky Bilar, ya Anda sudah berada di ujung tanduk lah. Benar, Mas. Kalau misalkan Anda sewa pengacara, mohon pengacaranya itu dibilangin, ngomong fakta aja lah. Iya, nggak usah mengelak lah. Udah salah mengelak. Iya, benar tuh, Mas. Itu. Udah salah, tapi mencari kesalahan orang gitu loh, Mas. Bisa kita bilang. Jadi mungkin sampai situ dulu ya teman-teman. Karena ini udah mau maghrib juga ya Mbak ya. Oke, untuk teman-teman itu pandangan Priska ya. Balik lagi semua itu untuk para netizen, benar atau tidaknya itu nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.